Salam sahabat terkasih, hari ini tema kita berbicara tentang Aku mau engkau sembuh. Percayalah, hari ini juga saudara disembuhkan Tuhan Yesus. Kisah ini tertulis di Matius 8 ayat 1 sampai 3. Di sana dicatat seorang kusta yang tiba-tiba terima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kita akan melihat dari dua sisi orang kusta dan sisi Tuhan Yesus. Kita akan melihat dari sisi orang kusta terlebih dahulu. Orang kusta berkata di Matius 8 ayat yang pertama, setelah dia turun dari bukit, banyak orang mengikut dia. Datanglah seorang kusta menyembah kepadanya sambil berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikap hati yang menyembah. Yesus sangat tertarik dengan penyembahan. Apalagi posisi Tuhan Yesus saat itu belum diakui sebagai Tuhan. Belum terbukti sebagai juru selamat. Bahkan murid-muridnya saja masih meragukan ketuhanan Yesus. Tapi ada orang kusta, dia datang, dia tersungkur, dan dia menyembah Tuhan Yesus. Dia mengakui ketuhanan Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus itu dapat melakukan segala sesuatu. Karena itu dia berkata, jika engkau mau, terlalu mudah bagi engkau untuk menyembuhkanku. Banyak hari-hari ini yang datang kepada Tuhan Yesus bukan dengan sikap hati yang menyembah, tapi dengan sikap hati yang marah. Tuhan, katanya engkau juru selamat, engkau maha kuasa, engkau dapat melakukan mujizat. Tetapi kenapa sampai hari ini ekonomiku tidak alami terobosan? Belum terjadi mujizat di dalam keluargaku, di dalam tubuhku. Bahkan banyak anggota keluarga kami yang sudah meninggal karena COVID ini ya Tuhan. Di mana mujizatmu, di mana kuasamu? Mereka datang bukan dengan sikap hati yang menyembah, tapi dengan hati yang marah. Seolah-olah Tuhan yang memberikan musibah kepada mereka. Padahal tidak. Sama sekali Tuhan tidak merancangkan yang buruk kepada kita. Justru lewat keadaan yang buruk ini, datanglah kepada Tuhan dengan sikap hati menyembah untuk kita alami mujizat Tuhan. Ingat waktu Yesus berbicara kepada orang Samaria, perempuan Samaria. Yesus di sana membahas tentang penyembahan. Tiba saatnya penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Akan tiba saatnya dan sekarang sudah tiba. Dan lihat waktu Rasul Paulus dan Silas di penjara, mereka hanya memuji menyembah Tuhan. Ada mujizat yang luar biasa waktu penyembahan itu dinaikkan. Yesus sangat serius dengan orang yang hatinya menyembah. Yesus sangat serius dengan orang yang sungguh-sungguh menyembahnya. Bahkan di zaman perjanjian lama, Yosafat, Raja Yosafat, dia sudah terkepung musuh, tidak dapat melakukan apa-apa. Dia hanya memuji, menyembah Yahweh, menyembah Yesua. Terjadi mujizat. Mari saudara, mumpung hari-hari ini kita sering di rumah, terus latih dirimu menyembah. Menyembah dengan sungguh-sungguh. Sampai engkau tiarap, karena engkau sangat memerlukan Tuhan seperti orang kusta ini. Jadi bagian kita adalah menyembah dengan sungguh-sungguh. Bagian Yesus berkata, Matius 8 ayat yang ketiga, maka Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia serta berkata, Aku mau, tahirlah engkau. Dan seketika itu kustanya menjadi tahir. Yesus berkata, Aku mau. Lalu dia mengulurkan tangannya.
Ingat, penyakit kusta adalah penyakit yang mematikan, penyakit yang menular. Orang kusta disebut juga orang najis. Siapa yang bersentuhan dengan orang kusta, para imam besar yang bertugas di saat itu, jika bersentuhan dengan orang kusta, maka imam besar itu akan disebut juga orang najis. Sehingga mereka tidak dapat lagi melayani di bait suci sampai mereka ditahirkan kembali. Jadi kalau orang sudah kena kusta, dia akan dikucilkan. Bukan hanya dikucilkan di dalam lingkungan, tapi diusir dari rumahnya. Jika seorang suami yang kena kusta, maka istrinya, anak-anaknya, orang tuanya akan mengusir suami itu dari rumahnya. Tidak ada yang dapat menerimanya. Karena kalau keluarga itu menerimanya, maka satu keluarga itu juga akan diusir. Karena itulah Yesus tidak langsung berkata sembuh. Tapi yang Yesus lakukan adalah menyentuhnya, mengulurkan tangannya. Apa artinya? Padahal dari kejauhan cukup Yesus berkata-kata saja, tahirlah, sembuhlah, maka orang kusta ini pasti tahir, pasti sembuh. Ingat, waktu seorang perwira datang kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya yang jauh di sana, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, cukup katakan sepatah kata saja, maka anakku pasti sembuh. Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Seketika itu juga anaknya yang jauh di sana langsung sembuh. Hal demikian dapat Yesus lakukan kepada orang kusta ini. Tetapi kenapa Yesus tidak menyembuhkan orang kusta ini dengan kata-kata, tapi dengan sentuhan? Karena Yesus tahu orang kusta ini tidak hanya sakit secara fisik, tapi yang paling sakit adalah hatinya, jiwanya terluka, luka batin, kepahitan. Karena apa? Anak istrinya, keluarganya, semua yang dikasihnya, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, membuang dia. Dia butuh sentuhan kasih orang tua, pelukan kasih orang tuanya, tapi orang tuanya mengusir dia. Jadi dia kepahitan, sakit hati. Oleh sebab itu, yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan luka batin orang kusta ini. Yesus menyembuhkan dengan sempurna. Orang kusta ini datang kepada Yesus untuk kesembuhan fisiknya, tapi Yesus menyembuhkan jiwanya, batinnya, dan tubuhnya. Yesus sembuhkan dengan sempurna. Hari ini juga Yesus berkata, aku mau menyembuhkan saudara dengan sempurna, menyembuhkan rumah tanggamu, pernikahanmu, anak-anakmu, ekonomimu, pekerjaanmu yang hari ini mungkin sudah dihabiskan oleh COVID ini. Kena dampak COVID ini, Tuhan mau menyembuhkan dengan sempurna. Bukan hanya dengan berkata-kata, tapi dengan pelukan kasih Bapa. Pelukannya menyejukkan hati kita, memulihkan hati kita. Jemaat Tuhan, jangan ragukan kasih Yesus. Dia pasti menyembuhkanmu dengan sempurna. Bagian kita adalah datanglah dengan sikap hati yang menyembah. Bagian Yesus pasti menyembuhkan kita dengan sempurna. Di perjanjian lama, jika orang bersentuhan, orang kudus, orang tahir bersentuhan dengan orang najis, maka kekudusan ini akan kalah. Dia akan menjadi ikut najis. Tapi Yesus bersentuhan dengan orang najis, orang berdosa, orang yang disebut sampah masyarakat.
najis ini bersentuhan dengan Yesus menjadi tahir, dia menjadi kudus. Orang berdosa datang kepada Yesus, dikuduskan, disucikan, disempurnakan. Siapapun yang bersentuhan dengan Yesus, yang sakit disentuh Yesus sembuh, yang miskin disentuh Yesus diperkaya, yang sakit hati disentuh Yesus diberikan penghiburan. Saat ini sentuhan Yesus mengalir bagi kita semua, menyentuh seluruh kehidupan kita, karena Dia adalah Tuhan. Bukan penyakit yang menular, tapi kuasa Tuhan yang menular. Kesembuhan menular, mujizat menular, memenuhi, melengkapi kita semua. Karena Tuhan mau kita menikmati, mengalami kebaikannya. Yesus mau hari ini kita semua sembuh dan terima kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin.